mati yang tidak rugi. Kalaupun terpaksa Allah menghendaki, atau dengan kata lain kita mohon sehat, kita mohon selamat, tapi Allah menghendaki lain. Misalnya penyakit corona penyebabnya kita menghadap beliau, kita menghadap kepadanya, kepada rahmat Allah, atau meninggal, insya Allah kita adalah dalam hitung-hitungan syahid akhirat. Yang semua orang sudah tahu posisi mati syahid, walaupun ini syahid akhirat. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak menyedihkan. Makanya ikhwan-ikhwat, dalam kita menyikapi sekali lagi sebagai manusia muslim, sebagai seorang muslim ataupun muslimat yang kita hidup di negara Indonesia tercinta, tolong didengarkan selengkap mungkin kata-kata saya, bahwa dalam saya menyampaikan ini, maksud saya, tujuan saya untuk ketentraman kita bersama, untuk keselamatan kita bersama, untuk kebahagiaan kita bersama, untuk hidup yang beruntung kita bersama, dunia dan akhirat, bukan cuma dunia saja. Dan sedikit pun saya tidak ingin melemahkan, apalagi meremehkan dari protokol kesehatan yang pemerintah Indonesia sarankan. Sekali lagi, sedikit pun tidak ada rasa untuk meremehkan atau melemahkan protokol kesehatan dari pemerintah Indonesia. Tapi di sini saya ingin hanya menyampaikan, setelah semuanya yang pemerintah sarankan, tentu sangat salah besar kalau kita tawakalnya kepada Allah tidak ada. Kalau di Wuhan, mungkin protokol kesehatan yang disampaikan oleh negara Indonesia mungkin pas, karena di sana tidak ada Tuhan, konon tidak ada Tuhan, atau negara komunis. Tapi kita di Indonesia sebagai masyarakat muslim, sebagai seorang muslimat, kita tentu tidak boleh sama persis dalam menyikapi corona. Apapun yang terjadi sebenarnya adalah kehendak Allah. Makanya kita jangan sampai lupa untuk berdoa dan berdoa. Setelah protokol kesehatan yang pemerintah sampaikan kita tepati, baru kita atau seterusnya kita adalah berserah diri kepada Allah dan memohon terus pagi, sore, siang, malam untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk hidup ketenangan kita. Karena alhamdulillah, mungkin bahasa atau yang disampaikan pemerintah, sekian ribu yang sudah terdampak atau terpapar COVID-19 di Indonesia. Kalau nggak salah sekitar 27.000 saat ini saya menyampaikan. Tapi alhamdulillah, dari lokasi saya menyampaikan di sini adalah tempat yang alhamdulillah aman, alhamdulillah nyaman, alhamdulillah bebas dari corona. Alhamdulillah kami sehat dalam lingkup mungkin satu kecamatan, naiknya ke kabupaten, alhamdulillah yang terdampak COVID-19. Memang saya tidak tahu data persis, tapi insya Allah persentasenya sangat kecil. Dan ini pantas dan wajib saya syukuri, dan mari kita syukuri orang-orang yang berdomisili di Boyolali, utamanya di Andong, utamanya di desa Kadipaten Andong Boyolali, karena Allah masih sangat sayang kepada kita selama ini, dari dulu sampai saat ini masih sangat sayang kepada kita. Kita masih diberi begitu banyaknya nikmat, walaupun yang dikasih penyakit itu belum tentu dibenci oleh Allah. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah. Semoga saudara-saudara kita di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya, maaf, yang masyarakat muslim yang menyembah kepada Allah, semoga diberi kesembuhan. Ataupun mungkin Allah menghendaki lain, semoga itu bagian dari syahid akhirat. Ataupun misalnya belum diberi kesembuhan, semoga mereka diberi kesabaran hatinya, ikhlas menerimanya, sehingga walaupun terdampak COVID-19 hatinya tentram dalam pelukan kasih sayangnya Allah, dalam pelukan rahmatnya Allah.
barangkali ikhwan-ikhwat ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya di sini posisi saya adalah usikum wa nafsi bi taqwallah. Kata-kata saya adalah untuk semuanya, termasuk dari saya sendiri juga untuk saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Walau bagaimana COVID-19 adalah bisa disebut musuh kita bersama. Semoga Allah melindungi kita dimanapun, khususnya Indonesia semoga cepat bebas dari COVID-19, karena bagaimanapun dampaknya sangat berbahaya, sangat menyedihkan, sangat menyusahkan. Luput atau lepas dari kena penyakit yang lainnya memang tidak kena penyakit, sehat memang, tapi hampir kurang lebihnya bisa dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain karena kena PSBB, karena kena semacam lockdown, karena kena aturan-aturan yang karena saking takutnya masyarakat dengan COVID-19, sehingga misalnya terjadi orang sakit di jalan belum tentu corona, itu hampir bisa dipastikan tidak ada orang yang berani mendekat menolong. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Makanya itu sekali lagi ikhwan-ikhwat, mari kita mendekatkan diri pada Allah. Semoga kita selalu dalam nikmatnya Allah. Semoga kita selalu menjadi orang yang mudah atau selalu bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah yang masuk dalam golongan hamba Allah yang sholihin. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.